Shalom, salam Metamorphoself ya. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan satu pandangan baru bagi setiap kita. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Saya sekarang berada dalam satu kendaraan. Kalau teman-teman tahu bahwa kalau di dalam kendaraan itu ada namanya gas dan rem ya. Kita tahu ketika kita mau menjalankan kendaraan kita, mobil misalnya ya dalam hal ini, maka gas, waktu kita injak gas maka mobil itu akan berjalan ya. Jadi kita tahu fungsinya gas untuk menjalankan kendaraan untuk melaju ya. Tapi kalau kita tanya, misalnya saya tanya buat setiap kita, apa fungsi rem gitu ya? Nah, saya tahu nih jawaban kita nih pasti semuanya sama ya, yaitu apa? Rata-rata jawabannya adalah memberhentikan kendaraan. Pertanyaan yang menarik berikutnya adalah, kalau mobil itu diciptakan untuk melaju, lalu untuk apa ada rem? Karena fungsinya untuk memberhentikan kendaraan. Nah, kalau begitu apakah benar fungsi rem tadi adalah memberhentikan kendaraan? Tentu ini definisi yang saat ini umum orang-orang akan menjawab begitu ya. Nah, ini ada satu bagi saya ada satu harus disempurnakan definisinya buat setiap kita. Mungkin kita ada salah cara kita berpikir tentang mengenai rem gitu ya. Nah, saya melihat bahwa ketika bicara mengenai rem itu fungsinya bukan untuk memberhentikan kendaraan sebenarnya teman-teman. Jadi fungsi rem itu di dalam kendaraan adalah untuk mengendalikan kendaraan, mengendalikan laju, ya, mengendalikan laju. Jadi di dalam mengendalikan laju itu paling tidak ada dua at least. Yang pertama adalah mengurangi kecepatan atau laju. Yang kedua adalah memberhentikan laju. Nah, ini fungsinya rem. Jadi fungsinya rem bukan untuk memberhentikan kendaraan, tetapi mengendalikan laju kendaraan. Ini yang seringkali mungkin terlupakan ya, terabaikan. Jadi lupa, jadi akhirnya fungsi rem berhentiin kendaraan. Bukan, kendaraan orang dibuat untuk melaju kok gitu kan. Untuk apa ada gas gitu kan. Nah, rem itu sebenarnya adalah sebagai mengendalikan laju. Ya, yang mengendalikan laju kendaraan adalah ya rem tadi, yaitu fungsinya. Ya, fungsinya itu mengendalikan. Nah, di dalam kehidupan kita pun seringkali ini kita nggak boleh sampai di dalam hidup ini menjadi pribadi yang harus bijaksana lah. Ya, jadi bijaksana ini sama seperti rem gitu ya. Bukan untuk memberhentikan sesuatu. Misalnya waktu orang bilang marah itu sesuatu yang buruk gitu kan. Tidak gitu ya. Marah itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Atau misalnya kesenangan adalah sesuatu hal yang baik gitu kan. Tidak juga gitu kan. Kesenangan bisa menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Nah, sama seperti kendaraan ketika kita melaju dengan cepat gitu kan. Apakah kita melaju dengan cepat itu sesuatu yang baik gitu kan? Apakah melaju dengan kecepatan yang lambat itu adalah sesuatu yang baik? Dua-duanya tidak bisa dipandang demikian. Misalnya saya ambil contoh, ketika Anda dan saya berada di dalam jalan tol, maka kecepatan kita kalau di bawah 40 km justru akan membahayakan. Ya, jadi sesuatu yang misalnya laju lambat itu bukan sesuatu yang baik, justru bisa membuat kecelakaan. Sebaliknya, ketika di dalam jalan-jalan kecil gitu kan, atau jalan-jalan yang lalu lintas umum gitu ya, kecepatan saya kalau di atas 40 sangat berbahaya bagi orang lain. Jadi bukan masalah cepat atau lambatnya laju kendaraan ya, tetapi lebih kepada bagaimana kendaraan ini bisa dikendalikan. Kalau misalnya dengan di dalam jalan tol tadi kecepatan gitu kan, harus cepat, justru jangan lambat, berbahaya. Tetapi waktu cepat itu kita bisa mengendalikan dengan apa? Rem ya. Sama waktu misalnya di dalam jalan-jalan kecil umum gitu ya, laju kendaraan kita nggak boleh cepat, kita mesti lambat. Tapi waktu lambat pun gitu kan, kita harus kendalikan juga gitu kan. Jangan sampai gitu kan laju terlalu cepat, maka rem menjadi bagian yang fungsi yang untuk mengendalikan laju tadi. Nah, bagian-bagian ini bagian-bagian penting dalam hidup kita juga. Jadi seringkali kalau kita bilang marah itu sesuatu yang negatif, konotasinya udah jelek gitu ya. Siapa bilang gitu loh. Marah itu kan juga bisa baik gitu ya, supaya orang disadarkan dan lain sebagainya. Tetapi kan pertanyaannya, apakah waktu kita marah kita marah dengan baik gitu ya, kita marah dengan benar gitu ya. Seringkali kita
marah itu karena emosi kita yang meluap-luap, lalu bablas, kita hajar orang, kita menghakimi orang, kita bahkan mempermalukan orang gitu kan. Nah, ini marah yang menurut saya tidak terkendali, main asal marah, nggak melihat porsi yang lain gitu ya, nggak melihat sesuatu yang lain dari dimensi yang lain. Nah, ini tentu pribadi yang nggak bijaksana. Terus juga misalnya kesenangan gitu kan, sesuatu yang bersifat positif segala macam. Tetapi kalau kesenangan itu tidak dikendalikan, maka kesenangan itu menjadi sesuatu yang konyol, teman-teman. Ya, jadi buat setiap rekan-rekan semua nih, kalau misalnya kita senang yang berlebihan pun itu menjadi sesuatu yang konyol, itu bahaya. Makanya kesenangan itu perlu juga dikendalikan. Apapun dalam hidup gitu ya. Saya berharap kita semua ini memiliki satu pemikiran bagaimana hidup kita ini harusnya dapat mengontrol diri atau mengendalikan diri kita. Emosi kita gitu kan, hawa nafsu kita, kedagingan kita gitu ya. Jadi kita harus mampu mengendalikannya. Pengendalian diri ini menjadi kunci bagi setiap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti rem tadi. Tapi bukan untuk memberhentikan kita, oh kalau gitu jangan marah gitu ya, senang saja gitu, bukan gitu ya. Bukan demikian, tapi kita harus berani di dalam hidup ini mengendalikan diri kita sendiri supaya jangan sampai waktu kita marah gitu kan, akhirnya kita terbakar, akhirnya kita pun menjadi sesuatu, menjadi pribadi yang salah ketika kita marah ya. Walaupun sesuatu yang senang, kita juga tidak menjadi pribadi yang akhirnya konyol juga gitu ya. Banyak sekarang kan di teman-teman tahu bahwa ada satu kesenangan akhirnya membawa orang kepada terjerat mungkin narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya, itu kekonyolan. Tidak ada pengendalian diri ya. Jadi marah juga yang tidak ada pengendalian diri akhirnya maki-maki orang gitu ya. Jadi provokatif dan itu juga nggak menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, saya berharap pada kesempatan ini teman-teman dan rekan-rekan semua, mungkin sebagai orang tua murid, mungkin menjadi guru, mungkin menjadi apapun profesi Anda sebagai pemimpin, atau kita sebagai seorang anak, atau kita sebagai seorang bawahan gitu ya. Yuk kita memiliki hati yang bijaksana, yang mau mengendalikan diri kita. Kita harus sadar bahwa kita memiliki kelemahan. Kita memiliki tanda petik gitu ya, monster dalam diri kita yang kita harus kendalikan ya. Maka saya berharap milikilah hati yang bijaksana untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dari saya, salam metamorfoself, Hengki Kurniawan, membagikan sesuatu buat kalian supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Salam perubahan diri.